Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku miskinan dalam keadaan miskin. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku miskinan dalam keadaan miskin. Kata sebagian peneliti, Rasulullah itu pernah sangat kaya, pernah sangat longgar. Tapi kalau dihitung, mayoritas kehidupan beliau adalah dalam kondisi pas-pasan. Maka dari situ sebagian menganggap bahwa kondisi pas-pasan itulah kondisi yang paling dekat dengan kehidupan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau wafat, baju besi beliau dalam kondisi digadaikan kepada seorang Yahudi. Cukuplah kebanggaan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin yang hidupnya dalam kondisi miskin, yaitu mayoritas kehidupan Nabi adalah dalam kondisi kemiskinan atau kondisi pas-pasan. Dan itulah mayoritas kondisinya manusia, kondisinya umat Muhammad. Maka umat Muhammad yang kondisinya pas-pasan, mereka enggak punya alasan untuk enggak amal agama, karena kehidupan Nabi didominasi dalam kondisi pas-pasan. Begitu juga Nabi pernah dilonggarkan rezekinya sampai benar-benar longgar, sampai beliau kalau nafkahi istri beliau, nafkahi setahun sekali, bukan per bulan, bukan per setengah tahun, setahun sekali. Biar jadi contoh bagi orang kaya. Orang kaya pun enggak punya alasan untuk tidak amal agama. Bahkan beliau pernah dalam kondisi begitu longgar, sedekah pada satu orang itu 5.000 kambing. Sedekah pada satu orang 100 unta, Masya Allah. Kesimpulannya, kehidupan dalam kondisi miskin pernah dicontohkan Nabi, dalam kondisi kaya pun pernah dicontohkan Nabi. Yang enggak pernah dicontohkan Nabi itu kehidupan yang tidak diridhai Allah. Dan cukuplah kebanggaan bagi orang-orang yang hidupnya miskin, pas-pasan. Nabi berdoa dengan doa yang barusan kita baca itu. Wahsyurni, dan bangkitkanlah aku dari kubur fi zumratil masyakin, di dalam golongannya orang-orang miskin. Jadi Nabi nanti akan bangkit di kuburan. Rombongan beliau adalah umat beliau yang miskin-miskin. Baru yang kaya baru selepas itu, mestinya begitu itu. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad wa zad wa inna ashqal asqiya, dan sesungguhnya paling celakanya orang-orang celaka, man adalah orang ijtama alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah, yang telah kumpul atas dia kefakiran di dunia dan siksa akhirat. Kefakiran memang begitu banyak, fadilah yang telah kita dengarkan. Tapi ingat, itu semua untuk orang fakir yang dalam ridhonya Allah. Orang fakir yang amal agama. Kalau enggak, orang fakir itu ngumpulkan dua kerugian. Neng dunya melarat, neng akhirat kalek mlebu nerakane. Ini orang yang paling celaka itu ngumpulkan itu. Is melarat mlebu neraka pisan. Jadi kalau melarat nanti akhirnya di akhirat kumpul dengan Nabi kan kemuliaan. Jadi kalau di dunia sudah melarat, di akhirat masuk neraka lagi, alangkah sengsaranya dia. Wara Abu Syah an Atha ibn Abi Rabah annahu, bahwasanya Abu Syah bahwasanya Atha sami beliau telah mendengar Aba Sa'idin, sahabat Aba Sa'id Al-Khudri, yaqulu, beliau mengatakan, Ayyuhan nas, wahai para manusia, la tahmilannakum, sungguh-sungguh jangan mendorong kalian, al-usratu, kesulitan, jangan sampai mendorong kalian, ala talabir rizki min ghairi hillihi,
atas mencari rizki min ghairi hillihi, dari selain halalnya rizki, dari selain cara yang halal dalam mendapatkannya. Fa inni, maka sesungguhnya aku sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Allahumma tawaffani faqira wa la tawaffani ghaniya. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi fakir dan janganlah engkau wafatkan aku dalam kondisi kaya. Jadi kalau kamu miskin itu jangan susah, jangan malah cari yang haram. Nabi loh doanya di antara yang saya dengar minta wafat dalam kondisi fakir, tidak mau wafat dalam kondisi kaya. Ini sudah jadi kebanggaan. Berarti kehidupan kamu itu sudah seperti yang diminta Nabi itu. Wahsyurni, dan kumpulkanlah aku, bangkitkanlah aku dari kubur, fi zumratil masakin, berkumpul dengan rombongannya orang-orang miskin. Zada ba'dur ruwah wala tahsyurni fi zumratil aghniya, dan janganlah engkau kumpulkan aku, bangkitkan aku fi zumratil aghniya, berkumpul dengan jamaahnya orang-orang kaya. Fa inna asqal asqiya, maka sungguhnya paling celakanya orang-orang celaka, manijtama alaihi, orang yang kumpul atas dia, faqrud dunia, kefakiran dunia, wa adzabul akhirah, dan siksa akhirat. Wa kharaja Abu Ya'la bi isnadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qalla maluhu wa kathurat 'iyaluhu wa hasunat salatuhu wa lam yaghtabil muslimin jaa'a yaumal qiyamati wa huwa ma'i kahadain. Barang siapa yang hartanya sedikit dan banyak keluarganya, hartanya sedikit, anaknya banyak, di antara gambaran itu, dan bagus sholatnya dan dia tidak menggunjing orang-orang Islam, maka dia akan datang pada hari kiamat. Dia bersama aku adalah seperti dua jari ini. Dalam sebagian riwayat beliau sambil nunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, seperti dua ini. Yang diginikan oleh Nabi ini ada beberapa kalangan umat. Di antaranya yang barusan kita baca, yaitu orang yang miskin, yang amal agama, yang tidak mengunjing orang, yang keluarganya banyak. Jadi dia ini mumetnya itu banyak, pas-pasan keluarganya banyak. Ini bersama Nabi seperti dua jari ini. Yang kedua, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang ngurusi atau nanggung jawabi pada anak yatim seperti dua jari ini. Yang ketiga adalah orang yang diberi oleh Allah anak perempuan, kemudian dididik dengan baik, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang baik. Saya bersama dia kahataini. Di antaranya itu. Ngerawat anak puran dengan baik, pokoknya dipondokkan, diajari ilmu agama, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang pikir agama, yang takwa. Maka orang tua yang begini ini, pahala dia ngerawat anak dia perempuan tidak kalah dengan orang yang ngerawat anaknya orang lain yang yatim. Kadang-kadang orang itu diberi anak perempuan kan ngeluh, wedok pol-pole paling 4M, maca, mana, terus masak, maca, mana, terus menangis. Ya beda. Kalau anak perempuan itu ngerti agama, masak sambil wiridan, masak ngapalkan Quran, akhirnya suaminya makan atau anaknya makan jadi soleh. Di pondok enggak keluyur-keluyuran karena ibunya dulu waktu masakkan dia gitu. Ketemu dengan suaminya doa, akhirnya anaknya selamat dari genderuwo. Maca bersolek juga, bersolek untuk suaminya, akhirnya suaminya tambah jauh dari yang haram. Masya Allah. Mana wanita yang hamil, doanya harganya seperti orang-orang yang sedang berjuang fi sabilillah.
Di antara asbab hancurnya seluruh kebatilan di dunia nanti menjelang hari kiamat adalah sebab doanya seorang wanita yang sedang hamil. Siapa itu? Imra'atu Fir'aun. Imra'atu Imran. Istrinya Imran yang dalam surat Imran. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ini semuanya dalam kondisi hamil. Innaka antas sami'ul alim. Dari doa waktu hamil itu muncul Maryam, dari Maryam muncul Isa, dari Isa hancur seluruh kebatilan di akhir zaman. Wanita nangis juga, tapi kalau wanitanya itu sholihah, nangisi umat, nangis untuk hidayah, nangis untuk mendoakan anak cucunya. Maka memang wanita itu di antara kesibukannya 4M ini. Tetapi kalau dia ini takwa, justru dalam 4 ini akan muncul kebaikan yang luar biasa. Jadi kalau enggak, ya dengan sebab wanita yang enggak terdidik dengan baik, maka dia menggunakan 4-4-nya ini untuk hal yang tidak baik. Muncul anak yang bolosan, suami yang mata keranjang, kemudian hamil ngomel terus, akhirnya anaknya jadi lahir terus enggak terima terus pokoknya. Enggak terima terus. Nangis-nangis karena hal-hal yang tidak diridhai Allah. Maulaya salli wa sallim daiman
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي فاجعل